Assalamualaikum. Selamat datang di lintasan misteri, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib bersinggungan tanpa batas. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi jejak dari peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Kisah yang berbisik di antara kabut malam dan menyimpan rahasia yang tak semua mata mampu melihatnya. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menelusuri sebuah peristiwa yang menegangkan. Tentang seorang anak yatim yang hampir menjadi tumbal pesugihan. Namun takdir mempertemukannya dengan sosok tak kasat mata yang justru menyelamatkannya. Inilah kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Kisah nyata anak yatim diselamatkan jin muslim saat akan dikorbankan untuk pesugihan. Malam itu, langit di atas desa kecil di kaki Gunung Halimun tampak berat dan kelam, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkap manusia. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu terbakar dari dapur rumah-rumah penduduk. Di tengah kesunyian itu, berdirilah sebuah gubuk reyot yang satu-satunya masih menyala lampu minyaknya di antara kegelapan pekat. Di dalamnya, seorang anak yatim bernama Raffi sedang duduk bersila di lantai bambu yang sudah rapuh, menatap foto kedua orang tuanya yang telah meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Ia berbicara lirih seolah mereka masih bisa mendengar. Ayah, ibu, Raffi janji akan terus kuat. Suaranya bergetar, matanya basah, tapi senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. Malam semakin larut dan suara jangkrik terdengar makin nyaring. Namun tiba-tiba, seekor burung hantu bertengger di atas atap rumahnya, mengeluarkan suara panjang yang memecah kesunyian. Raffi menatap ke atas, jantungnya berdebar. Dalam budaya desa itu, suara burung hantu di malam hari sering dianggap sebagai tanda datangnya roh yang gentayangan. Tapi Raffi mencoba menepis pikiran buruk. Ia menutup jendela dan berbaring, berharap bisa tidur. Namun takdir memiliki rencana lain. Keesokan harinya, seorang pria paruh badan datang dengan senyum ramah dan pakaian rapi. Dialah Pak Darto, orang kaya baru di desa yang dikenal dermawan, tapi jarang terlihat di siang hari. Kau sendirian di sini, nak? Kalau mau ikut bantu di rumah saya. Ada banyak pekerjaan, tapi tenang, semua kebutuhanmu saya tanggung, katanya dengan nada lembut. Tawaran itu terdengar seperti anugerah bagi Raffi yang sudah lama kesepian. Dengan penuh harap, ia mengangguk. Namun sejak langkah pertamanya melewati gerbang rumah besar milik Pak Darto, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Rumah itu sunyi, sangat sunyi. Dindingnya dipenuhi lukisan wajah-wajah tanpa mata,
dan di ruang tengah tergantung keris besar berwarna hitam pekat. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di dalamnya lebih padat dari biasa. Malam pertama, Raffi sulit tidur. Dari arah dapur terdengar bisikan pelan dalam bahasa asing, disusul suara tetesan air yang anehnya seperti darah menetes ke batu. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, langkah kaki terdengar dari arah halaman belakang. Raffi yang penasaran mengintip lewat celah jendela. Dan di sanalah, di bawah cahaya rembulan pucat, Pak Darto berdiri bersama dua orang lelaki berpakaian hitam, meneteskan darah ayam ke dalam sumur tua sambil melafalkan mantra yang tak ia mengerti. Raffi membekap mulutnya agar tak bersuara, matanya gemetar menatap pemandangan itu. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan sekedar awal petaka, melainkan malam ketika gerbang menuju kegelapan mulai terbuka, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, suasana di rumah besar milik Pak Darto semakin terasa ganjil. Setiap malam menjelang tengah, angin yang bertiup dari arah sumur tua selalu membawa aroma anyir seperti darah basi, dan suara bisikan lirih seakan memanggil-manggil seseorang. Raffi mencoba mengabaikannya, berusaha berpikir logis, namun semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menyusup ke dalam pikirannya. Malam ketiga, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Keringat dingin menetes di keningnya, padahal udara begitu dingin menusuk tulang. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan yang menyeret-nyeret, berhenti tepat di depan pintunya. Raffi. Suara itu parau, seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan penuh pasir. Jantungnya berdetak kencang, tangan gemetar menggenggam selimut. Ia tahu, tak ada satupun penghuni rumah itu yang memanggilnya malam-malam begini. Perlahan, ia meraih gagang pintu dan mengintip dari celah kecil. Gelap, tak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di ujung lorong, tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala seperti bara. Bayangan itu menatap ke arah Raffi, lalu lenyap begitu saja. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Hanya napas pendek dan cepat yang terdengar di antara detak jantungnya yang menggila. Ia menutup pintu rapat-rapat, membaca doa dalam hati, berharap pagi segera datang. Namun menjelang subuh, mimpinya justru dihantui sosok yang sama. Bayangan itu kini berdiri di ujung ranjang, memandangi dirinya sambil berbisik, "Mereka akan datang malam ini." Suara itu dalam, bergema seperti dari dasar bumi. Saat terbangun, ia mendapati bekas telapak tangan hitam di lehernya, seperti seseorang baru saja mencoba mencekiknya dalam tidur.
Ketakutan mulai berubah jadi rasa curiga. Raffi mencoba memperhatikan tingkah Pak Darto di siang hari. Ia melihat tuannya itu selalu membawa kantong kain hitam setiap keluar rumah dan selalu kembali sebelum maghrib. Tak ada yang tahu isi kantong itu, tapi di balik kain kadang menetes cairan merah gelap yang langsung diseka buru-buru. Hingga suatu malam, Raffi tak tahan lagi. Ia mengikuti Pak Darto secara diam-diam menuju sumur belakang. Dari balik pepohonan, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah cahaya remang, Pak Darto berlutut di depan sesajen. Di sekelilingnya ada 5 boneka kecil dari jerami dengan nama anak-anak yatim di desa itu tertulis di dada masing-masing. Dan salah satu boneka itu tertulis namanya sendiri, yaitu Raffi. Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Ia baru sadar, selama ini kebaikan Pak Darto hanyalah topeng. Raffi bukan diselamatkan, tapi sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di udara malam yang pekat, ia mendengar kembali bisikan itu, lebih jelas dari sebelumnya, lebih lembut tapi penuh ancaman. Malam ke-7, darahmu yang suci akan jadi persembahan. Malam ke-6 tiba. Dengan hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Petir menyambar di kejauhan, seolah langit sendiri ikut marah atas sesuatu yang terjadi di bumi. Raffi duduk di pojok kamarnya, tubuhnya gemetar, matanya menatap jendela yang berembun, di tangannya tergenggam tas kecil berisi pakaian seadanya. Niatnya cuma satu, kabur dari rumah itu sebelum malam ke-7 tiba. Namun begitu langkahnya mencapai ambang pintu, suara lirih yang tak asing kembali memanggil, "Raffi, jangan pergi malam ini, bahaya menunggumu di luar." Suara itu lembut, tidak seperti bisikan jahat yang sebelumnya ia dengar. Raffi berhenti. Matanya menyapu ruangan, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya lampu minyak yang berayun pelan ditiup angin, cahayanya menari di dinding, membentuk bayangan menyerupai sosok berjubah putih. Raffi menelan ludah. "Siapa kau?" tanyanya terbata. Dan saat itu udara di sekitarnya berubah, hangat, namun menyimpan getaran aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari arah cermin tua di sudut ruangan muncul kabut tipis, lalu membentuk wujud samar seorang lelaki berjanggut putih, berpakaian seperti ulama zaman dahulu. Tatapannya teduh, tapi auranya kuat dan dalam. "Aku penjaga tempat ini," ucap sosok itu. "Aku telah lama menahan jin-jin jahat yang dipanggil manusia serakah. Tapi malam ke-7 nanti, kekuatan mereka akan bangkit kembali." Raffi terpaku, tak tahu harus percaya atau tidak. Lelaki itu melanjutkan, "Darahmu suci, dan itu yang mereka incar. Namun ada cara untuk menghentikan ritual itu. Jangan lari.
Lawanlah di tempat mereka memanggil kegelapan. Tapi ingat, kau tidak sendiri. Suara petir kembali menggelegar, membuat jendela bergetar. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan aroma wangi seperti dupa dan harum tanah basah. Raffi menatap langit-langit, hatinya berdebar hebat, tapi tekad mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu kini bahwa ketakutannya harus ia hadapi. Menjelang tengah malam, ia melangkah menuju halaman belakang, tempat sumur tua berdiri di bawah pohon beringin raksasa. Hujan masih turun, membasahi tubuhnya, tapi pandangannya tajam, penuh keberanian. Di sana Pak Darto sudah menunggu mengenakan jubah hitam, dan di sekelilingnya ada lingkaran sesajen serta lilin merah yang menyala. Kau tidak seharusnya tahu, Nak, tapi darah yatim memang paling murni untuk membuka jalan kekayaan abadi. Raffi menggigit bibir, menatap tajam ke arah tuannya. Tidak ada kekayaan dari darah manusia, katanya lirih tapi tegas. Saat Pak Darto mulai melantunkan mantra, angin berputar hebat, lilin padam satu persatu, dan dari balik gelap, sosok berjubah putih muncul lagi, kali ini jauh lebih jelas, berdiri di antara mereka berdua. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menembus gelap malam. Pak Darto berteriak histeris, mundur, sementara suara berat dari sosok itu bergema. Siapa yang menanam dosa dengan darah suci akan menanggung kutukannya sendiri. Angin berhenti berhembus ketika cahaya samar dari sosok berjubah putih itu menerangi halaman rumah yang kini basah oleh hujan dan darah ayam yang berserakan di tanah. Pak Darto berdiri gemetar, matanya merah, wajahnya setengah ketakutan, setengah murka. "Kau pikir bisa menghentikanku?" teriaknya parau. Ia meraih keris hitam dari altar sesajen, lalu menghunusnya ke arah Raffi. Namun sebelum bilah itu sempat menembus dada sang anak yatim, angin kencang berputar hebat di sekeliling mereka, membentuk pusaran cahaya yang memisahkan dua dunia. Dari dalam pusaran itu muncul bisikan ribuan suara, sebagian berteriak minta ampun, sebagian lagi menertawakan dosa yang tak pernah ditebus. Raffi menutup mata, tubuhnya bergetar, tapi di tengah ketakutan itu ia mengingat pesan sang penjaga, "Jangan lari, lawanlah kegelapan." Ia membuka mata, menatap lurus ke arah Pak Darto, dan berteriak dengan lantang, "Tuhan tidak pernah mengizinkan kekayaan dari air mata anak yatim." Seketika, cahaya putih dari arah sosok penjaga memancar lebih kuat, menelan seluruh halaman dengan kilatan menyilaukan. Pak Darto menjerit, tubuhnya terhempas ke tanah, keris hitam di tangannya meleleh seperti lilin, lalu berubah menjadi abu hitam yang terbawa angin. Dari mulutnya keluar asap pekat yang memekakkan telinga, diikuti suara tangisan panjang yang perlahan-lahan menghilang ke dalam tanah. Hujan berhenti dan hanya suara nafas Raffi yang tersisa di udara. Sosok berjubah putih mendekat, menepuk bahu Raffi dengan lembut. "Sudah berakhir, tapi ingatlah, kegelapan akan selalu mencari jiwa-jiwa yang lemah.
Jangan biarkan hatimu kosong, karena di sanalah mereka menanamkan keinginannya. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut memudar bersama embusan angin, menisahkan aroma wangi bunga kenanga yang samar. Raffi menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur, tanda fajar telah datang. Namun saat cahaya matahari pertama menembus pepohonan, ia melihat sesuatu di tanah tempat Pak Darto terbaring tadi malam. Selembar kain hitam masih utuh dengan simbol aneh berwarna merah darah di tengahnya. Ia menatap benda itu dengan ngeri, lalu menguburnya di bawah pohon beringin, berdoa agar kutukan itu tak bangkit lagi. Sejak hari itu, Raffi kembali hidup sederhana di gubuk lamanya, tapi wajahnya berubah. Ada ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Warga desa kadang masih mendengar suara langkah kaki di halaman rumah besar Pak Darto yang kini kosong. Dan pada malam-malam tertentu, bayangan sosok berjubah putih tampak berdiri di bawah rembulan, seolah memastikan tidak ada lagi darah suci yang akan dikorbankan. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda jalan pintas menuju kekayaan, bahwa setiap keserakahan selalu menuntut tumbal. Dan bagi mereka yang masih memelihara niat buruk di hatinya, percayalah, keadilan mungkin lambat datang, tapi tak pernah absen. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu tersentuh, jangan lupa untuk terus mendukung Lintasan Misteri dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang belajar dari kegelapan di balik cahaya.